علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم يسر لنا أمورنا كلها اللهم يسر لنا أمورنا كلها اللهم يسر لنا أمورنا كلها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Mukhtasar As-Saghir lil Jami' As-Saghir. Dan kita sudah sampai pada pembahasan huruf tha ya. Maka kita lanjutkan sekarang pada huruf jim. Pada hadis nomor 41. Harful jimi, huruf jim, yaitu hadis-hadis yang dimulai dengan huruf jim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ani, datang kepada saya Jibrilu, malaikat Jibril. Faqala, lalu Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza tawadda'ta, apabila engkau berwudu, fantadhih, maka basuhlah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini mengandung dua makna. Makna yang pertama, menurut sebagian ulama, bahwasanya wudu itu harus dengan membasuhkan air pada anggota tubuh kita, tidak cukup hanya sekedar diusap seperti tayamum. Nah, maka bedanya antara mengusap dengan membasuh. Kalau mengusap itu air kita ambil kemudian kita lepas, setelah itu kita usap seperti pada kepala itu. Kalau membasuh, maka betul-betul air harus mengalir pada anggota tubuh kita. Nah, maka fantadhih, basuhlah, artinya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan pada surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berdiri menuju salat, maka sebelumnya basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Nah, maka harus dibasuh. Berarti yang menyelisih perintah ini adalah orang-orang Syiah. Karena orang-orang Syiah, mereka ketika berwudu tidak membasuh kakinya, tapi hanya mengusap kaki. Nah, kita Ahlus Sunnah tidak. Kaki tidak sah diusap. Kaki harus dibasuh. Kalau tidak dibasuh, maka tidak sah. Sesuai perintah Nabi SAW. Makna yang kedua, perhatikan terjemahnya berbeda. Idza tawadda'ta, apabila engkau selesai berwudu, fantadhih, maka percikilah. Artinya, selesai kita berwudu, kita disuruh memercikkan air. Dipercikkan pada apa? Dipercikkan pada kemaluan, juga pada anggota atau area sekitar kemaluan. Tujuannya supaya menghindarkan rasa was-was, sehingga kalau di tengah-tengah sholat kita dapatkan basah pada celana kita, maka setan tidak akan membisikkan ini adalah najis karena kamu keluar kencing. Maka kita jawab kalau ada bisikan seperti itu, ini bukan najis kencing, tapi ini adalah percikan air saya tadi. Nah, kalau ditafsirkan seperti ini, maka hadis ini berlaku bagi orang-orang yang mengalami salisul baul, yaitu air kencing seringnya keluar sendiri tanpa bisa ditahan. Nah, mungkin katanya orang-orang tua biasanya seperti itu. Yang masih muda mungkin belum mengalami, atau ya mungkin ada lah, tapi tidak banyak ya. Nah, yang tua-tua mungkin ya, katanya ada yang pas rukuk tiba-tiba keluar, pas sujud tiba-tiba keluar. Jadi perubahan posisi bisa keluar sendiri.
Nah, kalau memang terjadi seperti itu, apakah setiap keluar terus batal sholatnya? Kalau setiap keluar batal sholatnya, dia nggak akan selesai sholat. Karena setiap gerakan selalu keluar terus. Maka dalam kasus salisul baul seperti itu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dimaafkan? Karena dia tidak mampu untuk menahannya. Adapun dalilnya dalil umum, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surat Al-Baqarah ayat terakhir 286. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka sunnah ini intidah atau memercikkan pada kemaluan setelah wudu, ini termasuk sunnah yang jarang dilakukan. Tapi memang ya berlakunya terutama kepada orang yang mengalami salisul baul. Yang tidak mengalami salisul baul ya tentu tidak perlu untuk apa? Memercikkan seperti ini karena fungsinya adalah untuk menghilangkan was-was dari setan. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Ja'ani Jibril. Jibril datang kepada saya. Jadi Jibril itu Rasul utusan Allah dari kalangan malaikat yang membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak di antara para ulama yang mengatakan malaikat paling utama adalah Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan malaikat paling utama adalah Hamalatul Arsh, orang-orang yang mikul singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Hamalatul Arsh berarti lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di atas sana. Nah, tapi yang mengatakan Jibril lebih utama karena Jibril ini pembawa wahyu dari Allah, berarti dia merupakan pembawa rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah kedua, Nabi dipanggil oleh Jibril, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril tidak terkena aturan yang disebutkan dalam Al-Quran, tidak boleh memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan jangkar. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Surat An-Nur ayat 63. Jangan menjadikan panggilan kepada Rasul seperti panggilan sebagian kepada sebagian yang lain, yaitu dengan cara jangkar tadi disebut namanya. Nah, untuk kita tidak boleh ketemu Nabi Muhammad, ya Muhammad, ini enggak sopan ya. Harus panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Istri-istri beliau sendiri tidak pernah memanggil ya Muhammad, enggak pernah. Tapi selalu pakai ya Rasulullah. Paman beliau yang lebih tua, Abbas, itu kalau manggil beliau juga begitu, ya Rasulullah. Karena memang dilarang. Tapi malaikat Jibril tidak termasuk yang dilarang, sehingga dia mengatakan ya Muhammad. Karena malaikat Jibril, malaikat ini bukan termasuk manusia, ini syariatnya untuk para manusia. Hadis berikutnya 42. Ju'ila, dijadikan al khairu kulluh, kebaikan semuanya, fir rab'ati, pada orang yang sedang-sedang. Hadis ini derajatnya dhaif. Yang dimaksud sedang-sedang adalah yang tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Tidak terlalu gemuk juga tidak terlalu kurus. Ini hadis meskipun dhaif tetapi bisa sesuai fakta. Orang kalau terlalu gemuk, obesitas, itu biasanya kurang sehat. Terlalu kurus juga kurang sehat. Sedang-sedang, itu yang baik. Sehingga hadis ini seandainya betul Nabi menyabdakannya, karena namanya hadis dhaif itu bisa kemungkinan Nabi menyabdakan, bisa kemungkinan Nabi tidak menyabdakan. Seandainya betul-betul Nabi menyabdakan, apa maksud Nabi ini? Berarti maksud beliau adalah menghasung orang yang terlalu kurus supaya bikin badannya tidak terlalu kurus, nanti kurang sehat. Orang yang badannya terlalu gemuk, silahkan olahraga supaya dia tidak terlalu gemuk, supaya badannya normal-normal. Karena kalau normal, itulah kebaikan berada padanya. Maka panjenengan yang sudah normal badannya, alhamdulillah, terima kasih, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat dari Allah. Yang terlalu gemuk, ini hadis ini menasehati antum untuk olahraga. Jangan biarkan tubuh tambah jebrot-jebrot lagi, nanti lama-lama tambah parah nanti ini.
Maka saya diceritai seorang teman saya, ketika Ustadz Mudzakir itu berada di salah satu pesantren beliau, melihat ada salah satu ustadz sangat gemuk sekali. Maka beliau panggil, "Ya Ustadz, antum olahraga." Nah, jadi beliau nasihati santri-santri beliau, meskipun sudah jadi ustadz masih dirawat oleh beliau, yang terlalu gemuk disuruh olahraga. Ini perhatian penuh menurut saya dari seorang kiai kepada murid-muridnya, sangat bagus. Seperti ini juga, kalau betul ini sabda Nabi, beliau menyabdakannya, ini beliau perhatian betul terhadap umatnya. Beliau ingin umatnya itu orang yang sedang-sedang. Makna hadis ini, bahwasanya sedang-sedang itu adalah baik, kita temukan juga dalam hadis yang lain. Awsatuha, amron bainal amrain, tengah-tengah di antara dua perkara. Wa khairul umur, dan sebaik-baik urusan adalah awsatuha, yang tengah-tengah atau yang sedang-sedang. Hadis ini riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya pun juga dhaif. Tapi kita temukan dalam Al-Qur'an sesuatu yang tengah-tengah itu baik. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Surat Ali Imran ayat 110. Adalah kalian umat Islam sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Di sini Allah katakan khaira ummah, sebaik-baik umat. Di ayat yang lain Allah mengatakan ummatan wasatan. Wa kadzalika, dan seperti itulah ja'alnakum, kami menjadikan kalian ummatan wasatan, umat yang wasat. Apa artinya wasat? Wasat itu secara bahasa artinya tengah-tengah. Tapi tafsirannya menurut para ulama, wasat itu yang terbaik. Maka kata-kata wasat tafsirannya sama dengan ayat tadi, khaira ummah. Nah, maka Allah menyebut terbaik dengan istilah wasat atau tengah-tengah, berarti menunjukkan bahwa perkara itu yang paling baik adalah yang tengah-tengah. Kaum muslimin memang kelompok yang tengah-tengah, tidak naik ke atas, tidak turun ke bawah. Contohnya dalam menyikapi Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Orang-orang Yahudi merendahkan Nabi Isa, mengatakan anak zina. Orang-orang Nasrani meninggikan Nabi Isa, mengatakan anak Tuhan. Nah, kita umat Islam tengah-tengah antara keduanya. Istilahnya adalah tidak ifrat ke atas, tidak tafrit ke bawah. Tapi apa? Wasaton, tengah-tengah. Nah, maka dari sisi ini, makna secara umum hadis ini tadi sangat bagus, hadis nomor 42 ya, bahwa tengah-tengah itulah yang terbaik. Hadis berikutnya 43. Jannibu, jauhkanlah masajidana, masjid-masjid kami, dari 8 perkara. Pertama, sibyanakum, anak-anak kecil. Yang kedua, majaninakum, orang-orang gila. Yang ketiga, syira'akum, membeli. Yang keempat, bai'akum, menjual. Bisa digabung menjadi jual beli. Yang kelima, khusumatikum, pertengkaran. Yang keenam, raf'a aswatikum, mengeraskan suara. Yang ketujuh, iqamata hududikum, menegakkan hukuman had. Yang kedelapan, wasalla suyufikum, menghunus pedang. Jadi masjid jangan dilakukan padanya 8 perkara ini. Wattakhidhu, dan jadikanlah ala abwabiha, di depan pintu-pintu masjid, al-matahir, tempat bersuci untuk wudu. Wajammiruha, dan wangikanlah masjid-masjid itu, fil juma', pada salat-salat Jumat. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, derajatnya juga dhaif. Karena derajatnya dhaif, mari kita lihat satu persatu dari poinnya. Yang pertama, anak kecil dijauhkan dari masjid. Apakah betul sesuai sunnah? Ternyata kita temukan Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengimami salat sambil membawa cucu beliau digendong. Berarti makna ini tidak benar. Anak kecil dijauhkan dari masjid, enggak benar. Anak kecil dijauhkan dari masjid kalau mengganggu, betul. Ulama sepakat kalau itu. Makanya para ulama katakan, anak itu dibagi 2. Pertama, anak yang sudah bisa diajak ke masjid, diatur sudah bisa, nah silahkan diajak. Yang kedua, anak yang nggak bisa diatur, karena memang usianya belum usia diatur. Nah, ini jangan dibawa ke masjid. Kenapa? Nanti bisa mengganggu. Dia akan lari ke tempat imam, kemudian ngambil mic-nya,
sehingga dia menggunakannya untuk berteriak-teriak. Nah, ini mengganggu seluruh jamaah. Mari kita tampilkan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi pernah bawa cucunya ke masjid. Hamilun umamata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, adalah biasanya salat, wa huwa hamilun umamah. Beliau menggendong Umamah binta Zainab, putrinya Zainab binti Rasulillah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cucunya beliau. Nah, dijelaskan oleh para ulama, Umamah ini usianya sekitar 3 tahun. 3 tahun sudah bisa diajak bicara, sudah bisa diatur. Nanti kamu salat jangan rame, digendong oleh Nabi. Kemudian ketika Nabi sujud, maka ditaruh. Nanti Nabi berdiri, beliau gendong lagi. Nah, seperti ini sudah apa? Sudah bisa dibawa ke masjid, tidak akan mengganggu insyaallah. Mungkin orang mengatakan, ini kan cuma yusolli, salat saja kan? Tidak dijelaskan apakah di masjid atau di rumah. Bisa jadi ini salatnya di rumah, bukan di masjid. Maka jawabnya adalah, riwayat Nasa'i menyebutkan itu di masjid. Ra'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummun nas, mengimami manusia, wa huwa hamilun Umamah, sedang menggendong Umamah. Jadi jelas ini di masjid. Karena kalau mengimami manusia tidak mungkin berada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka silahkan bawa anak ke masjid, tapi diatur. Yang kedua, majanin, orang gila. Nah, orang gila pantas kalau untuk dihindarkan dari masjid. Karena orang gila tidak bisa diatur, dan orang gila mungkin bawa najis sehingga bisa mengganggu ibadah di masjid. Syira'akum wa bai'akum, jual beli tidak boleh di masjid. Ini maknanya sahih. Kita temukan dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli di dalam masjid. Kalau ada yang nekat, maka kita disuruh mendoakan, faqulu, doakanlah, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak kasih beruntung pada bisnismu. Dengan kata lain, mudah-mudahan rugi dan bangkrut bisnismu kok di masjid. Nah, sekarang ini hati-hati kita sudah punya HP. Kalau kita punya warung yang ada di HP kita, jual beli di masjid kadang-kadang dilakukan lewat HP. Transaksinya itu. Nah, ini termasuk yang tidak diperkenankan. Sehingga kalau transaksi, jual beli itu kan namanya transaksinya itu kan, maka jangan di dalam masjid. Bawa keluar dulu. Kalau sudah di luar baru silahkan transaksi. Meskipun larangannya di sini tidak sampai haram menurut para ulama, ini larangannya makruh. Tapi umat yang baik dilarang apapun oleh Nabi, marilah kita meninggalkannya. Diperintah apapun oleh Nabi, marilah kita melakukannya. Kemudian khusumatikum, pertengkaran di dalam masjid. Jelas ya. Dan ini sesuai hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wa haisyatil aswaq." Hindarilah oleh kalian ramainya pasar. Ini salah satu makna haisyat adalah apa? Keramaian pasar. Dicontohkan oleh para ulama, pasar itu sering ada pertengkaran, ada rame-rame. Nah, maka rame-rame di masjid juga tidak diperkenankan. Ini hadis riwayat Muslim. Raf'a aswatikum, mengeraskan suara. Ini boleh kalau untuk azan misalnya, atau untuk pengajian sementara orangnya banyak, sehingga kalau tidak keras suaranya tidak akan terdengar ke belakang. Nah, boleh dikeraskan. Ada seorang ulama, saya lupa namanya, karena nama-nama itu sangat banyak sehingga saya tidak sempat ngapalkan ya. Baca saja habis itu lupa namanya. Ulama zaman dulu kalau ngajar hadis itu muridnya bisa ribuan. Nah, kalau muridnya ribuan padahal dulu tidak ada mic, maka caranya ada mustamli. Mustamli itu adalah orang yang menirukan suaranya gurunya. Misalnya nih, saya mengatakan jannibu masajidana. Nah, nanti mustamlinya menirukan jannibu masajidana sehingga suaranya disampaikan ke belakang. Mustamlinya nanti banyak. Jadi mungkin berapa soft, 10 soft misalnya ada mustamli, atau nanti 20 soft ada mustamli lagi, terus sampai ke belakang sana. Nah, ternyata saking banyaknya orang yang hadir waktu itu, mustamli ini nggak cukup. Maka beliau kemudian bertanya, "Aina Harun?" Di mana murid saya namanya Harun? Maka muridnya beliau Harun kemudian datang, kemudian beliau mengatakan, "Antal mustamli." Kamu yang jadi mustamli sekarang. Maka beliau menyuarakan suara gurunya ini, fa idza huwa qarra'di,
ternyata suaranya seperti halilintar, seluruh masjid semuanya dengar, ribuan orang. Nah, ini orang 1001 kayak gini, Pak. Satu orang suaranya bisa terdengar oleh ribuan orang tanpa ada mic. Nah, maka boleh kalau seperti itu di dalam masjid karena diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan, maka mengeraskan suara dalam masjid termasuk perkara yang tidak adab kepada masjid. Yang ketujuh, menegakkan hukuman had. Ini juga kita temukan dalam hadis yang sahih, dilarang di dalam masjid. La tuqamul hudud fil masajid. Tidak boleh ditegakkan hukuman had di masjid-masjid. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih atau hasan, ya. Kenapa hukum tidak boleh di masjid? Karena kalau potong tangan, nanti darahnya akan netes tercecer di masjid, mengotori masjid. Dan nanti kalau dilakukan di masjid, nanti pasti ada orang ramai-ramai ingin melihatnya kan. Nah, maka jadi ramai-ramai mengganggu ibadah. Demikian juga kalau rajam misalnya, dirajam di masjid, nah, nanti darahnya tercecer, ini tidak diperbolehkan. Kemudian menghunus pedang, jelas ini memadharati kaum muslimin. Rasulullah melarang segala sesuatu yang memadharati. Wattakhidhu ala abwabihal matahir. Nah, ini tampaknya yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di NU, ya. Biasanya masjid, pintu masjid, antara pintu masjid dengan kamar mandi ada apa? Semacam kolam begitu. Sehingga orang masuk ke masjid sudah mencuci kakinya. Nah, bisa jadi mengambil dari hadis ini. Wattakhidhu ala abwabihal matahir. Ada matahir, ada tempat untuk mencuci kaki sehingga masuk masjid yakin betul sudah suci. Nah, ini sesuatu yang baik sebenarnya, ya. Kemudian jammiruha fil juma'. Jammiruha ini artinya mewangikan dengan kayu gaharu. Kayu gaharu dibakar keluar apa? Asapnya, wangi. Nah, itu maksudnya jammiru. Tapi seandainya kita susah untuk melakukan itu, maka dengan parfum disemprotkan nggak ada masalah. Kapan itu dilakukan? Fil juma', pada waktu hari Jumat. Jadi khusus hari Jumat, masjid hendaklah dikasih apa? Wewangian, ya. Kenapa? Karena banyak orang yang datang sehingga mereka tidak akan terganggu dengan bau-bau yang tidak enak. Ini kata-kata juma' bisa juga dibaca fil jam'i. Kalau dibaca al-jam'i, maka artinya adalah kumpulan. Jammiruha fil jam'i. Artinya kalau pas ada kumpulan seperti pengajian, itu dinyalakan tadi itu. Kayu gaharu kemnyan itu. Dan ini dilakukan turun-temurun oleh ulama-ulama kita sampai hari ini. Majelisnya Imam Malik dulu, kalau ada majelis hadis seperti ini, pasti ada kayu gaharu yang dibakar. Selama pengajian dibakar terus sehingga majelis ini wangi terus. Ini sifat majelisnya Imam Malik. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Habib Anis dari Solo, itu beliau punya majelis di rumahnya itu dari awal sampai akhir majelis juga begitu, dinyalakan kayu gaharu ini sehingga baunya wangi. Demikian juga yang ada di Yaman, ada Habib Umar bin Hafidh. Ini kalau ada pengajian, selalunya ada jamr atau ada apa? Kayu gaharu yang dinyalakan. Ini tampaknya mengamalkan hadis ini, ya, jammiruha fil jama'. Kita lanjutkan hadis 44. Al-jamalu, keindahan itu, fil ibil, pada unta. Wal barakatu, dan berkah itu, fil ghanam, pada kambing. Wal khailu, dan kuda itu, fi nawasiha, pada ubun-ubunnya. Al khair, ada kebaikan, ila yaumil qiyamah, sampai besok hari kiamat. Hadis riwayat Syirazi, sanadnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Al-jamalu fil ibil, keindahan pada unta. Ini kita temukan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walakum fiha jamalun, pada surat An-Nahl ayat 6. Dan bagi kalian pada ternak-ternak itu ada keindahan, hina turihuna wa hina tasrahun, baik ketika pulang maupun ketika berangkat. Pulang yaitu ketika pulang dari merumput, berangkat yaitu ketika berangkat merumput. Terlihat indah ketika melihat ternak-ternak itu, termasuk unta termasuk ternak. Adapun berkah pada kambing, ini kita temukan dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittakhidul ghanam fa innaha barakatun. Rawatlah kambing, peliharalah kambing, karena kambing itu adalah berkah. Maka yang punya kambing bersyukur kepada Allah. Berarti apa? Sudah mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya baca hadis ini langsung berpikiran pengen beli kambing saya, Pak.
Tapi sama teman saya diberitahu, kalau ngopeni kambing tidak bisa satu. Lah terus gimana? Ya harus lebih dari satu. Karena nanti kalau satu gimana? Teriak-teriak terus katanya, mengganggu tetangga. Akhirnya saya pikir-pikir udahlah, tempatnya nggak bisa, akhirnya ya nggak harus memaksakan diri memelihara kambing. Tapi untuk pedesaan seperti ini, tampaknya masih cocok ya untuk memelihara kambing. Nah, silahkan mengamalkan hadis ini. Ini sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu fadilah kambing adalah min dawabil jannah, termasuk dari hewan-hewan surga. Imsahu rughamal ghanam, usaplah ingusnya kambing. Wa tayyibu marahaha, bersihkan atau wangikan tempat istirahatnya. Wa sallu fi janibi marahiha, salatlah di samping tempat istirahatnya. Fa innaha min dawabil jannah, kambing termasuk binatang surga. Binatang surga artinya besok di surga kita mendapatkan juga kambing-kambing ada di surga. Hadis riwayat Baihaqi dalam Al-Ma'rifah sahih. Adapun kuda, pada ubun-ubunnya ada kebaikan sampai hari kiamat. Ini kita temukan penjelasannya dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Al-ajru wal maghnam. Rasulullah bersabda, al-khailu, kuda itu, ma'qudun, terikat binawasihal khair, pada ubun-ubunnya kebaikan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kebaikannya apa itu? Al-ajru, pahala, wal maghnamu, dan ghanimah. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kuda itu ditakdirkan oleh Allah membawa pahala dan ghanimah sampai kiamat. Berarti sampai kiamat perang itu masih memerlukan kepada apa? Kuda. Nih. Meskipun sekarang kita sudah pakai mobil, pakai kalau sekarang pakai pesawat perangnya dan sebagainya, tapi tetap seperti sabda Nabi, kuda itu masih terikat pada ubun-ubunnya kebaikan, yaitu pahala sampai hari kiamat. Berarti masih diperlukan untuk jihad fisabilillah. Dan sabda Nabi ini terbukti. Karena misalnya di Afghanistan, pegunungan. Nah itu tidak cukup dengan alat-alat canggih. Pesawat saja tidak cukup. Mereka mendaki gunung dengan kuda-kuda seperti ini. Kuda-kuda tidak bisa dikalahkan dengan mobil dalam masalah mendaki gunung. Apakah mobil bisa seperti kuda yang terjal-terjal begitu? Nggak bisa. Ya. Tapi kuda ini memiliki kelebihan yang istimewa. Memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis 45. Al-jannatu, surga itu, bil masyrik, pada negara timur. Hadis ini riwayat Dailami dalam kitab Firdaus, dan hadis yang hanya diriwayatkan oleh Dailami itu hampir semuanya dhaif, termasuk hadis ini dhaif. Apa maksudnya? Surga itu di timur. Rasulullah berada di Madinah. Ketika Nabi mengatakan timur, berarti maksudnya apa? Timurnya Madinah. Timurnya Madinah adalah Irak dan sebagainya. Maka hadis ini sesuai fakta. Di Irak dan seterusnya itu memang penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang lebat. Sehingga maksud hadis ini, al-jannatu, surga itu di timur, maksudnya adalah di timur sana penuh dengan tumbuh-tumbuhan lebat sebagaimana surga. Jadi bukan betul-betul surga di arah timur, bukan. Kalau surga ya tentu saja di arah atas. Surga di atas langit. Nabi Adam dulu di surga itu di atas langit. Kemudian dilempar ke bumi, ini berarti ke bawah. Maka dulu ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj, beliau naik ke atas sampai masuk ke arah surga, melihat kenikmatan surga, keindahan surga. Dan beliau juga melihat neraka-neraka, orang-orang disiksa di dalamnya. Nah, maka ini semuanya menunjukkan bahwa surga yang asli itu di atas, bukan di arah timur. Hadis ini meskipun dhaif, karena sesuai dengan fakta, maka seandainya betul ini sabda Nabi, seandainya, apa kira-kira maksud Nabi mengatakan surga itu di timur? Saya meresap-resapi seandainya Nabi bersabda, dan seandainya saya sahabat Nabi, seandainya. Okay. Apa kira-kira maksud Nabi? Wallahu a'lam. Menurut saya, maksud Nabi ini adalah menghasung untuk dakwah kemana saja, termasuk ke arah timur. Maka konon, wallahu a'lam bissawab, sejarah mencatat di masa khilafah Utsman itu sudah ada orang dikirim dakwah ke Indonesia. Konon, wallahu a'lam. Nah, yang ahli sejarah siapa silakan yang dicek seperti ini. Karena sejarah itu memang seringkali tanpa ada sanad yang jelas.
Hanya ada perkataan datang, tapi kita nggak ngerti sumbernya dari mana. Tapi saya pernah mendengar dan pernah membaca itu, bahwasanya di masa khilafah Utsman itulah pertama kiriman dakwah ke Indonesia. Nah, maka kalau betul ini sabda Nabi, ini Nabi menghasung para sahabat untuk dakwah kemanapun. Silahkan ke timur jauh sana, sampai ke Irak, sampai terus ke Indonesia, sampai ke timur lagi. Nah, maka dakwah Islam pun menyebar karena dihasungkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna ini, yaitu menghasung untuk menyebarkan dakwah, ini kita temukan dalam hadis yang sangat banyak. Misalnya Rasulullah mengatakan, tasma'un, kalian wahai sahabatku mendengar hadis dari saya. Wa yusma'u minkum, besok didengar dari kalian. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan didengar dari orang yang mendengar dari kalian. Artinya hadis itu harus berlanjut. Sekarang Nabi bersabda, murid-muridnya mendengarkan, lalu menyampaikan. Setelah murid-muridnya ini menyampaikan, punya murid-murid, maka murid-muridnya juga akan menyampaikan lagi, terus menerus. Nah, maka fakta dari sabda Nabi ini kita temukan sekarang. Sekarang kita berada di majelis ini membacakan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai sabda Nabi ini. Seandainya Nabi tidak menghasung menyampaikan hadis, mungkin hadis-hadis Nabi sudah punah karena sudah 1444 tahun jarak antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah, karena Nabi menghasung dakwah para umatnya, para sahabatnya, sehingga hadis pun sampai ke telinga kita saat ini. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waballighu anni walau ayah, sampaikan ayat dari saya meskipun hanya satu saja ayat yang kalian sampaikan. Ini hadis riwayat Bukhari. Ballighu anni, sampaikan dari saya walau ayah, meskipun satu ayat. Nah, sehingga ayat Quran dijamin tidak ada yang terlepas sama sekali. Dari masa Nabi sampai sekarang ini 30 juz ini sudah lengkap, tidak ada satupun ayat yang terlewat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini al-jannatu, surga, ya, padahal yang dimaksud adalah yang menyerupai surga. Nah, makna seperti ini kita temukan juga dalam hadis-hadis yang lain. Sesuatu yang menyerupai surga kemudian dikatakan sebagai surga. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'atun min anharil jannah. Ini sahih kalau ini. Ada 4 sungai di dunia ini dari sungai-sungai surga, yaitu sungai Sayhan, sungai Jaihan, sungai Nil, dan sungai Efrat. Hadis sahih riwayat Syirazi. Nah, sekarang sungai Nil yang ada di Mesir, sungai Efrat yang ada di Irak, apakah betul itu sumbernya dari surga? Kan tidak, kan? Coba kita buntuti sungai itu, nanti ya nggak akan naik ke langit sampai surga, nggak akan. Yaitu cuma di bumi saja. Nah, maka kata-kata ini termasuk dari sungai surga, itu maksudnya karena banyaknya kebaikan di dalam sungai tadi, sehingga dinisbatkan kepada surga. Seolah-olah itu sungai surga, karena sungai surga sifatnya juga begitu, banyak kebaikannya. Mau cari ikan ada, mau cari mutiara ada, mau cari apapun di sana ada, banyak kebaikannya. Kita lanjutkan hadis 46. Hubbul ansar, mencintai orang-orang ansar adalah ayatul iman, tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bughdul ansar, dan membenci orang-orang ansar, ayatul munafik, adalah tanda orang munafik. Hadis ini menunjukkan bahwa kita wajib cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Ansar. Nah, kalau cinta kepada sahabat Nabi Ansar, jangan kita mencela mereka. Termasuk orang-orang yang mencela sahabat-sahabat Ansar adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Kenapa? Karena sebagian mereka mengatakan banyak sahabat Nabi itu yang sudah murtad. Nah, berarti masuk juga, Pak, orang-orang Ansar ini. Ini berarti tidak mencintai orang-orang Ansar, menuduh mereka sudah pada murtad. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, sehingga dengan hadis ini saja kita sudah bisa memvonis kepada orang Syiah Rafidhah yang mengatakan seperti itu, meyakini banyak sahabat Nabi yang sudah murtad, bahwa mereka terkena hadis ini. Berarti mereka orang-orang apa? Munafik. Nah, munafik itu kan ada 2 macam, sudah dijelaskan dulu. Ada munafik amalnya, tapi dia masih muslim. Ada munafik keyakinannya, nah inilah yang kafir. Ayat-ayat yang mengatakan tentang orang-orang munafik dalam Quran itu adalah munafik yang munafik keyakinannya ini. Hakikatnya kafir mereka. Mereka akan berada
dasar paling rendah neraka, kekal di neraka bersama orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Nah, pertanyaannya sekarang yang dimaksud di sini munafik amal yang masih muslim atau munafik yang sampai kafir. Nah, para ulama membagi dua. Kalau membenci orang-orang Ansor ini dari sebab karena orang Ansor membela dakwah Nabi, maka di sini jelas munafik yang apa? Kafir. Nabi kan nggak bisa dakwah kan di Mekah kan? Terbatas. Maka beliau perlu hijrah ke Madinah. Nah, dibantu oleh orang-orang Madinah. Nah, kalau membenci orang-orang Madinah gara-gara membela dakwah Nabi, nah, jelas di sini munafiknya munafik kafir, bukan munafik amal lagi. Karena itu hadis ini kalau kita terapkan untuk kita sekarang, dan kita di Indonesia mungkin sudah tidak ada lagi, atau kita tidak menemukan orang-orang keturunan Ansor, maka maksudnya adalah siapapun orang yang membela sunnah Nabi, ini harus kita cintai. Para ulama yang mengajarkan sunnah Nabi, jangan dibenci. Membenci para ulama padahal mereka membela sunnah Nabi, itu seperti ya bughdul Ansor, membenci orang-orang Ansor. Karena orang-orang Ansor membela Nabi zaman Nabi masih hidup. Nah, sekarang ulama-ulama membela sunnah Nabi ketika Nabi sudah wafat. Hadis yang semakna dengan ini saya temukan beberapa. Rasulullah bersabda, "La yuhibbuka illa mu'min." Tidaklah mencintai engkau wahai Ali kecuali orang beriman. "Wa la yubghiduka illa munafik." Dan tidak membenci engkau wahai Ali kecuali munafik. Nah, ini berkaitan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah juga bersabda, "Man ahabba aliyan faqad ahabbani." Siapa mencintai Ali berarti mencintai saya. "Wa man abghada aliyan faqad abghadani." Siapa membenci Ali berarti membenci saya. Nah, ini hadis disalahgunakan oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah mengatakan ini hadis menunjukkan bahwa Muawiyah itu munafik. Kenapa? Karena Muawiyah pernah perang bersama Ali bin Abi Thalib, memerangi Ali bin Abi Thalib. Nah, maka kita jawab bahwasanya perangnya Muawiyah dengan Ali ini bukan perang kebencian, tetapi perang salah paham atau salah ijtihad. Tidak ada kebencian sama sekali. Karena dari sisi sejarah, Muawiyah memuji-muji Ali radhiyallahu anhu. Kalau orang benci nggak akan muji, Pak. Orang muji pasti apa? Ada cinta pada hatinya. Nah, ini berarti bukti bahwasanya Muawiyah itu tidak benci sama Ali. Perangnya bukan perang benci. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Man ahabbal Hasan wal Husain." Siapa mencintai Hasan Husain, maka berarti sudah mencintai saya. Barang siapa yang membenci keduanya, berarti sudah membenci saya. Ini hadisnya juga sahih. Maka orang-orang yang dulu membunuh Al-Hasan dan Al-Husain, nah ini kena hadis ini. Membunuh itu berarti apa? Membenci. Enggak mungkin orang tidak benci kemudian membunuh, enggak mungkin. Husain dibunuh di Karbala. Hasan konon dibunuh dengan diracun, tapi wallahu alam. Jadi cucu Nabi ngenes-ngenes, cucu Nabi Husain dibunuh, darahnya berceceran di Karbala. Hasan mati diracuni, makan nasi diisi racun. Nah, begitu selesai makan mati. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Adapun hadis yang mengatakan hubbu Quraisy, mencintai orang-orang Quraisy itu adalah iman, membenci orang Quraisy adalah kafir. Mencintai orang-orang Arab adalah iman, membenci orang-orang Arab adalah kafir. Ini hadisnya dhaif, tidak sahih. Yang sahih tadi ya, Ali, Hasan, Husain sama orang-orang Ansor. Kita lanjutkan 47. Hajjatun, satu kali haji. Liman lam yahujja, bagi yang belum pernah haji. Khairun, lebih baik. Min ashri ghazawatin, dari 10 perang. Wa ghazwatun, dan satu kali perang. Liman qad hajja, bagi orang yang sudah haji. Khairun min ashri hijajin, lebih baik daripada 10 haji. Tapi hadis ini dhaif, sehingga tidak bisa kita yakini sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita bisa haji mabrur dan umrah maqbulah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagian kedua dari hadis ini sahih. Wa ghazwatun, dan perang fil bahri, di laut, khairun, lebih baik, min ashri ghazawatin, daripada 10 perang fil barri, di darat. Wa man ajaza, dan barang siapa yang melintasi al-bahra, laut,
Faka'annama maka seolah-olah ajaza melintasi al-audiyata lembah-lembah kullaha semuanya. Jadi pahalanya seperti melewati semua lembah yang ada di atas muka bumi. Wal ma'id dan orang yang mabuk laut. Fihi di dalam laut kal mutasyahhid seperti orang yang berlumuran fi damihi pada darahnya, yaitu orang yang mati syahid dan berlumuran dalam darahnya. Hadis riwayat Tabarani. Nah, hadis ini bagian keduanya sahih. Kenapa hadis ini bagian keduanya sahih? Padahal kan sanadnya sama kan. Sementara bagian pertamanya dhaif. Kok bisa bagaimana? Ya. Jadi gini, hadis ini sanadnya memang dhaif. Tetapi ada dua kalimat, ada dua pembahasan. Kalimat pertama, kita tidak temukan hadis yang semakna dengannya yang menguatkan. Maka berarti dia tetap dhaif. Kalimat yang kedua, ini kita temukan hadis yang semakna. Sehingga ini sanadnya dhaif, tapi dikuatkan oleh hadis yang semakna, sehingga menjadi sahih. Nah, kita lihat lafal hadis yang menguatkannya, yang semakna. Ya, ini sahih ini. Ghazwatun fil bahri khairun min 10 ghazawatin fil barri. Perang di laut lebih baik daripada 10 perang di darat. Wa man ajazal bahra faka'annama ajazal awdiyata kullaha wal ma'id fihi kal mutasyahhid fi dami. Hanya bedanya yang sahih ini riwayat Hakim. Sanadnya sahih. Kalau yang dhaif ini tadi riwayat siapa? Riwayat Tabarani. Nah, jadi dari sini kita belajar juga ilmu hadis, yaitu bahwasanya hadis yang sanadnya dhaif tidak selalu matannya itu dhaif. Hadis itu kan ada dua bagian kan, ada sanad, ada matan. Sanad itu jalur periwayatannya dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Rasulullah. Nah, ini namanya jalur periwayatan, ini sanad. Matan itu sabdanya Nabi. Setelah sanad selesai, kemudian Rasulullah bersabda. Nah, ini matan. Nah, kadang-kadang sanadnya ini dhaif, tapi matannya sahih. Sehingga hati-hati. Jangan begitu sanadnya dhaif, langsung kita vonis, ini hadis dhaif. Nggak bisa begitu. Seringkali dhaiful mabna, sahihul ma'na. Sanadnya dhaif, tapi maknanya sahih. Maka untuk ilmu hadis ini memang harus berhati-hati. Tidak boleh setiap orang memvonis terhadap hadis tentang derajat-derajatnya. Termasuk saya ini belum punya ilmu yang cukup untuk memvonis satu hadis. Kalau saya memvonis hadis itu hanya mengikuti pendapat ulama. Mereka mengatakan sahih, saya ikuti sahih. Mereka mengatakan dhaif, saya ikuti dhaif. Karena ilmu belum cukup untuk apa? Memvonis derajat suatu hadis. Dan ini pernah ditegur oleh guru kami, Ustadz Rashid Ba'asyir, karena beliau waktu itu melihat makalah yang kami tulis, ternyata mudah sekali mengatakan ini hadis dhaif, ini hadis sahih. Maka beliau mengatakan caranya nggak begitu ya akhi. Kamu cukup mengatakan sanadnya dhaif. Adapun untuk memvonis apakah betul matanya dhaif, lihat hadis-hadis yang lain. Ini contoh sangat jelas. Ini sanadnya dhaif tapi matanya sahih, dikuatkan oleh hadis yang lainnya. Kita lanjutkan. Hadis 48. Hadithu, ceritakanlah an Bani Israel, dari Bani Israel, wala haraja, dan tidak masalah, tidak ada dosa. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan cerita-cerita Israiliyat yang sumbernya dari kitab-kitab Bani Israel boleh untuk kita ceritakan. Tetapi cerita Israiliyat itu dibagi 3. Yang pertama, kalau cerita Israiliyat itu bertentangan dengan dalil Quran atau hadis, maka harus kita tolak. Ini enggak masuk akal, ini bertentangan dengan dalil, ini salah. Yang kedua, kalau ada cerita Israiliyat yang sesuai dengan dalil Quran atau hadis, maka itu kita terima. Bukan kita terima sebagai Israiliyat, tapi kita terima karena ada dalil yang menguatkan. Yang ketiga, cerita Israiliyat yang kita tidak temukan dalil yang menguatkan, juga tidak kita temukan dalil yang menyalahkan. Nah, di sini para ulama mengatakan sesuai sabda Nabi, kita boleh ceritakan, tapi jangan didustakan, jangan dipercayai. Kenapa tidak boleh didustakan? Karena Bani Israel itu sudah mencampur aduk kitab suci mereka. Dari kitab suci ditambahi campuran-campuran.
Nah, kalau kita ngepasi yang ayat yang aslinya, kita dustakan, berarti kita mendustakan ayat suci. Kalau ngepasi yang tambahan, kita percayai, berarti kita mempercayai satu kedustaan. Nah, maka nggak boleh dipercaya, nggak boleh didustakan, cukup kita dengarkan saja. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, ya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, la tusaddiqu ahlal kitab, jangan membenarkan ahli kitab, wala tukadzibuhum, juga jangan mendustakan mereka. Cukup kita mengatakan amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan seterusnya al-ayat. Contoh-contoh Israiliyat sangat banyak. Misalnya disebutkan dalam sejarah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bahwa ketika Nabi Nuh naik kapal, maka hewan-hewan yang ada di kapal terganggu dengan tikus. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Nuh, suruh singa untuk batuk atau bersin, ya. Maka singa pun bersin, keluar kucing. Kucing ini memburu tikus, akhirnya tikus sudah tidak bisa mengganggu di dalam kapal. Apakah benar seperti itu? Nah, ini Israiliyat. Apakah kita temukan dalil Quran hadis yang membenarkan? Nggak kita temukan. Apakah kita temukan dalil Quran hadis yang menyalahkan? Tidak kita temukan. Nah, berarti diceritakan boleh, tapi jangan dipercaya, jangan diingkari. Ceritakan nggak ada masalah, untuk menarik saja. Adapun Israiliyat yang menyalahi terhadap dalil, maka harus kita tolak. Contohnya Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Katanya Nabi Daud itu melihat istri salah satu muridnya, sangat cantik jelita. Sehingga Nabi Daud ingin menikahi putri tersebut, perempuan tersebut. Maka Nabi Daud sudah punya 99 istri, tapi masih melirik istrinya orang lain. Allah kemudian menegur dengan dua orang yang masuk ke rumah beliau tanpa izin. Satunya mengatakan, wahai Nabi Daud, ini saudara saya punya 99 kambing, tapi merebut satu kambing saya. Nah, kata Israiliyat, bahwasanya ini teguran dari Allah. Kenapa kamu sudah punya 99 istri, masih ngelirik istri orang? Nah, ini riwayat seperti ini harus kita tolak, tidak boleh kita percaya. Kenapa? Para nabi itu maksum. Tidak mungkin mereka main lirak-lirik kepada apa? Wanita-wanita yang ada di sekitarnya, nggak mungkin. Ini sesuatu yang tidak masuk pada nalar karena bertentangan dengan kemaksuman para nabi-nabi kita. Hadis 49. Hurmatu malil muslim, kehormatan harta seorang muslim, kahurmati dami, seperti kehormatan darahnya. Hadis ini mengandung dua makna. Makna yang pertama, bahwasanya kehormatan harta seorang muslim seperti kehormatan darahnya, alias kita tidak boleh mengambil harta seorang muslim. Kita membeli sesuatu tapi tidak membayar, padahal harus membayar. Nah, maka ini berarti melakukan satu dosa. Meminjam sesuatu tapi tidak mengembalikan, ini berarti mengambil hartanya seorang muslim. Makna yang kedua, hurmatu malil muslim, kehormatan harta seorang muslim seperti kehormatan darahnya. Artinya, wajib kita jaga hartanya orang muslim, sebagaimana wajib kita jaga darahnya orang muslim. Kita melihat saudara kita misalnya dibunuh, jangan diam saja, dibela ini. Nah, demikian juga kalau ada hartanya seorang muslim mau dicuri, kita jangan diam saja. Ada maling mau ngambil motor, kemudian kita lihat, bukan motor saya, biarin. Nggak boleh begitu. Meskipun bukan motor Anda, tapi dia adalah hurmatu malil muslim. Hartanya orang muslim dan dia memiliki kehormatan. Harus dijaga kehormatannya sebagaimana kita menjaga harta kita sendiri. Hadis terakhir pada pertemuan kali ini, hadis 50. Hassinu, jagalah amwalakum, harta-harta kalian, bizzakah, dengan zakat. Wadawu, dan obatilah mardakum, orang-orang sakit kalian, bisadaqah, dengan sedekah. Wa a'iddu, dan siapkanlah, lil bala, untuk menghadapi bala, ad-du'a, dengan doa. Hadis ini sanadnya dhaif. Adapun maknanya kita lihat. Jagalah harta-harta kalian dengan zakat. Apakah zakat bisa menyebabkan harta terjaga? Ada fakta menunjukkan hal tersebut. Pasar terbakar semua. Ternyata di tengah-tengah pasar ada toko yang tidak terbakar. Ternyata orang itu setelah dicari, dia orang yang terkenal ahli zakat, ahli sedekah. Tidak hanya zakat saja yang dia keluarkan, tapi juga sedekah.
zakat wajibnya dikeluarkan full, tidak dikurangi sama sekali, sedekahnya banyak. Nah, Allah takdirkan toko dia di tengah-tengah pasar tidak terbakar. Maka itu bisa menguatkan makna hadis ini. Jagalah harta kalian dengan zakat. Obatilah orang sakit dengan sedekah. Ini kita temukan dalam hadis yang sahih. Mari kita lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dawu obatilah mardokum orang sakit kalian bis sedekah dengan sedekah." Hadis riwayat Abu Syekh, derajatnya hasan. Maka satu cara mengobati penyakit adalah dengan bersedekah. Karena itu mengobati penyakit menurut saya wallahu alam supaya lebih kuat lakukan 3 perkara. 1, berdoa karena kita diajari doa-doa untuk mengobati penyakit. Yang kedua, obat yang biasa yaitu dari dokter kita minum. Yang ketiga, tambah lagi dengan sedekah. Maka kalau 3 ini dilakukan, insya Allah pengobatannya semakin kuat. Kalau cuma 1 pengobatan saja dari dokter, ini kurang kuat. Karena pengobatan dari dokter ini hanya wasilah perantara. Allah tidak memberikan obat kekuatan tersendiri, tidak. Tapi kekuatannya dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tanpa izin Allah obat nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan izin Allah obat bisa berbuat nih. Nah, sehingga 3 ini penting untuk apa? Dalam kita berobat. Kemudian yang ketiga, siapkanlah untuk menghadapi bala dengan doa. Ini benar karena bala itu bisa ditolak dengan doa. Musibah bisa ditolak dengan doa. Mari kita lihat dalilnya. Rasul bersabda, "Ad-du'a'u yanfa'." Doa itu bisa berguna mimma nazala, terhadap sesuatu yang sudah terjadi, wa mimma lam yanzil, dan untuk sesuatu yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Karena itu lazimilah wahai hamba Allah dengan doa. Hadis riwayat Hakim. Jadi kalau sudah ada musibah menimpa kita, kita doa, itu bermanfaat. Sudah ada penyakit mengenai kita, kita doa, itu apa? Bermanfaat. Musibah belum datang atau penyakit belum datang, kita doa, itu juga manfaat. Makanya di awal majelis sering saya mulai dengan doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Kemudian ada di akhirnya itu, yaitu wasihhatan wa'afiyah. Minta sehat wal afiyat. Ini doa saya lazimi waktu itu gara-gara ada COVID itu. Maka gara-gara ada COVID banyak pengajian-pengajian yang tutup, bahkan Jumatan ada yang tutup. Bahkan di kampung saya itu ada Jumatan tutup diganti sholat duhur, Pak. Saya juga geleng-geleng, wong-wong karepe piye ini. Mereka sudah datang ke masjid, ngapain apa? Jumatannya diganti sholat Jumat. Diganti sholat duhur. Sudah pada datang ke masjid, ya tinggal khutbah. 2 kali khutbah pendek-pendek, kemudian sholat Jumat 10 menit, selesai sudah. Nggak perlu lama-lama. Sama dengan waktu sholat duhur tadi. Mungkin orang-orang tidak mau Jumatan gara-gara biasanya khutbahnya lama, sehingga duduknya lama, kumpul banyak orang, mereka ketakutan. Sebenarnya nggak perlu takut begitu. Sudah lakukanlah Jumatan sesuai perintah Allah. Adapun kalau kita takut terhadap penyakit, maka inilah hadisnya. Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa sama Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilakan.